Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bin Surwaningsih dari kelas Manajemen Dakwah kelas D, NIM 1803052121. Riset kualitatif adalah istilah umum untuk metodologi-metodologi penyelidikan yang digambarkan sebagai riset etnografis, antropologis lapangan, atau partisipan observer. Penelitian ini menekankan pentingnya untuk memperhatikan variabel-variabel dalam setting alaminya di mana mereka ditemukan. Interaksi di antara variabel-variabel tersebut adalah sangatlah penting. Data-data yang terperinci kemudian dikumpulkan menjadi satu melalui pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan menyediakan kutipan-kutipan langsung. Karakteristik-karakteristik yang pertama itu tujuan, realita, sudut pandang, nilai, fokus, orientasi, data, instrumentasi, kondisi-kondisi, hasil yang sudah real. Keuntungannya yaitu menghasilkan informasi yang komprehensif dan lebih mendalam. Menggunakan informasi-informasi subjektif dan partisipan observation guna menggambarkan konteksnya atau setting alami dari variabel-variabel yang sedang diteliti serta interaksi-interaksi dari variabel-variabel yang berbeda dalam konteks tersebut. Kerugiannya, eh, sangat subjektivitas peneliti menuntun kesulitan-kesulitan dalam membangun reliabilitas dan validalitas pendekatan-pendekatan dan informasi. Sangat sulit untuk mencegah atau mendeteksi bias yang disebabkan oleh peneliti. Skupnya terbatas dikarenakan membutuhkan pendekatan atau pengumpulan data yang komprehensif dan mendalam. Deskripsi holistik. Ketika mengadakan riset kualitatif, peneliti berusaha memperoleh suatu gambaran lengkap atau total. Uh, Menurut Steinbeck, sebuah deskripsi holistik mengenai kejadian-kejadian atau prosedur-prosedur dan filosofi-filosofi yang terjadi di setting alami sering kali dibutuhkan guna membuat keputusan-keputusan situasional yang akurat. Ini berbeda dari riset kuantitatif yang mana meneliti variabel-variabel yang dipilih dan didefinisikan terlebih dahulu. Koroborasi. Tujuan dari corroboration atau bukti-bukti yang membenarkan atau menguat adalah bukan untuk menegaskan apakah persepsi orang-orang adalah akurat atau refleksi-refleksi yang sebenarnya dari suatu situasi, namun agaknya untuk memastikan bahwa penemuan-penemuan riset tersebut merefleksikan secara akurat. Uh, Kemudian triangulasi. Suatu proses yang terlibat dalam kolaborasi adalah triangulasi. Denzin telah mengidentifikasi beberapa tipe triangulasi. Tipe yang pertama yaitu melibatkan konvergensi atau bertemunya banyak sumber data. Tipe yang kedua adalah triangulasi metodologi, yang mana melibatkan konvergensi data-data dari banyak sumber. Kemudian prosedur triangulasi yang ketiga adalah triangulasi peneliti, di mana banyak peneliti terlibat dalam suatu penelitian. Kemudian partisipan observation, mencari dan mengorganisir data-data secara sistematik berkenan dengan apa yang sedang diteliti berdasarkan pada teori dan metodologi ilmu pengetahuan sosial daripada berfokus pada pencapaian suatu tujuan yang didefinisikan secara situasional, memonitor secara terus-menerus pengamatan-pengamatan dan catatan-catatan untuk mencari bukti bias personal atau prasangka. 5 tipe partisipan observation. Yang pertama itu external participation merupakan derajat keterlibatan yang terendah dalam pengamatan. Kemudian yang kedua, passive participation, berarti peneliti hadir dalam adegan atau tindakan namun tidak berinteraksi atau berpartisipasi. Kemudian yang ketiga, balance participation, berarti bahwa peneliti memelihara keseimbangan atau menjadi orang dalam atau biasa yang disebut dengan insider dan menjadi orang luar atau outsider. Kemudian yang keempat,
active participation, berarti bahwa peneliti melakukan apa yang biasanya dilakukan orang lain dalam setting tersebut. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, total participation, berarti bahwa peneliti adalah partisipan alami. Kemudian ada wawancara. Peneliti harus mengontrol reaksi-reaksinya. Tujuan dari mewawancara adalah menemukan pandangan-pandangan apa yang dianut oleh orang-orang lain. Pandangan-pandangan tersebut harus tidak terbiasanya oleh respon-respon evaluatif dari pihak si peneliti. Peneliti harus memilih lingkungan dan kondisi-kondisi wawancara di mana para partisipan merasa nyaman, aman, dan cukup tenteram untuk berbicara secara terbuka mengenai sudut pandangnya. Peneliti harus menghindari atau menyajikan pertanyaan ya atau tidak yang cenderung menindas detail atau perinci. Peneliti harus fleksibel dalam pendekatannya ke para informan. Wawancara kelompok dapat bermanfaat khususnya dalam wawancara awal. Peneliti harus mempertimbangkan sejauh mana pertanyaan wawancara adalah rekursif atau bersifat berulang. Ketika ditetapkan ke pewawancara, apa yang telah dikatakan dalam satu wawancara digunakan untuk menentukan atau mendefinisikan pengajuan pertanyaan lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.